Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filda Puspita Ayu dengan NIM 10220110011, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indragiri. Video ini saya akan menjelaskan sistem pelaporan akuntansi sesuai standar pedoman standar akuntansi keuangan atau PSAK dan International Financial Reporting Standard atau IFRS beserta langkah membuat laporan keuangan. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu standar. Standar yang dimaksud di sini adalah pedoman dan ketentuan-ketentuan yang harus diikuti untuk mencapai kualitas hasil yang diinginkan. Standar yang dirancang dengan baik maka akan menghasilkan hasil yang baik, begitupun sebaliknya. Jadi, standar pelaporan keuangan internasional ini adalah pedoman atau panduan dalam menyusun laporan keuangan yang bertujuan agar laporan keuangan yang dihasilkan itu berkualitas internasional, sehingga dapat diperbandingkan. Nah, apa saja jenis laporan keuangan menurut IFRS dan PSAK dan bagaimana langkah untuk membuat laporan keuangannya? Simak videonya sampai selesai. Laporan keuangan diartikan sebagai laporan kinerja suatu perusahaan dalam periode tertentu. Dari data-data yang terdapat di dalam laporan keuangan, para pengguna informasi akuntansi dapat mengetahui secara pasti kondisi keuangan perusahaan. Agar dapat terbaca dengan jelas, akurat, dan terstruktur, laporan keuangan harus dibuat sesuai dengan jenis-jenis laporan keuangannya. Jadi, pembuatan laporan keuangan harus mengikuti pedoman standar akuntansi keuangan atau PSAK. Pedoman tersebut memudahkan akuntan untuk mengkonsepkan dan membuat prosedur keuangan. Standar akuntansi di Indonesia sendiri itu mengacu pada standar akuntansi internasional yang sering disebut sebagai International Financial Reporting Standard atau IFRS. Laporan keuangan yang pertama menurut PSAK dan IFRS itu adalah laporan laba rugi atau income statement. Laporan ini berfokus pada 3 hal, yakni pendapatan, biaya, dan untung rugi. Sesuai namanya, laporan ini akan membantu Anda untuk mengetahui apakah perusahaan atau bisnis Anda mengalami keuntungan atau kerugian. Laporan ini kerap disebut sebagai laporan kinerja keuangan perusahaan atau bisnis. Di dalam laporan ini, Anda juga akan mendapatkan informasi pendapatan, pengeluaran, dan beban pajak. Informasi ini dapat membantu Anda dalam mengambil kebijakan dan keputusan terkait langkah selanjutnya dalam bisnis atau perusahaan Anda. Akun yang pertama yang terdapat di dalam laporan laba rugi ini dapat kita lihat seperti gambar di samping. Akun yang pertama adalah akun pendapatan. Pendapatan mengacu pada keuntungan penjualan barang atau jasa dalam periode tertentu. Biasanya pendapatan yang disajikan di dalam laporan keuangan ini adalah pendapatan yang dihasilkan dari penjualan tunai dan penjualan kredit. Akun yang kedua yakni beban. Beban adalah biaya operasional yang terjadi di entitas dalam periode tertentu. Contoh dari beban seperti beban gaji, beban transportasi, beban anggaran pelatihan, beban utilitas, hingga pajak. Selisih dari pendapatan setelah dikurangi biaya, maka dapatlah dilihat apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian. Semakin tinggi angka pendapatan dibanding beban, maka akan mengalami keuntungan. Laporan yang kedua yakni laporan perubahan modal. Dalam perjalanan operasional perusahaan, modal awal dapat mengalami perubahan sesuai kinerja perusahaan. Laporan perubahan modal dibuat untuk mengetahui seberapa besar perubahan modal yang terjadi beserta penyebab perubahannya. Data yang diperlukan untuk membuat laporan ini adalah modal awal, pengambilan dana dari periode yang diinginkan atau prive, dan total laba rugi bersih yang diperoleh. Namun laporan perubahan modal hanya dapat dibuat setelah laporan laba rugi telah dikerjakan terlebih dahulu. Yang ketiga yakni laporan posisi keuangan atau neraca atau sering disebut sebagai balance sheet. Jenis laporan keuangan ini menyajikan informasi seputar aset, kewajiban, dan modal dalam satu periode secara menyeluruh dan terperinci. Sederhananya, laporan neraca ini berfungsi sebagai petunjuk kondisi dan informasi keuangan perusahaan. Informasi aset, kewajiban, dan modal adalah elemen penting dalam laporan neraca ini. Untuk mengetahuinya dapat menggunakan rumus persamaan akuntansi yakni aset sama dengan kewajiban ditambah modal.
Kelompok akun yang pertama yang dapat kita lihat seperti gambar di atas, yakni aset atau aktiva, adalah sumber daya perusahaan yang terdaftar secara hukum dan bernilai ekonomi, misalnya bangunan, tanah, mobil, dan uang. Aset terbagi menjadi dua kategori, yakni aset lancar atau jangka pendek dan aset tidak lancar atau aset jangka panjang. Contoh dari aset lancar seperti kas, piutang usaha, beban yang dibayar di muka, pajak dibayar di muka, persediaan, dan lain sebagainya. Sedangkan aset tidak lancar itu seperti peralatan, mesin, kendaraan, tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Kelompok akun yang kedua yakni kewajiban. Kewajiban adalah utang perusahaan yang harus dibayarkan kepada pihak lain. Contoh kewajiban adalah pinjaman bank, pajak, piutang, pinjaman ke institusi finansial, dan overdraft. Kelompok akun yang ketiga yakni modal. Modal adalah harta kekayaan perusahaan yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Modal akan bertambah seiring dengan bertambahnya investasi ke dalam perusahaan, yang termasuk dalam modal seperti pendapatan tetap, modal saham, dan lain sebagainya. Laporan berikutnya yakni laporan arus kas atau sering disebut cash flow statement. Laporan ini membantu memahami perputaran arus uang perusahaan yang masuk dan keluar. Selain itu, laporan arus kas ini juga berfungsi sebagai indikator prediksi arus kas pada periode yang akan datang. Arus kas dapat dilihat dari hasil kegiatan operasional dan kas pendanaan atau pinjaman. Sedangkan arus kas keluar dapat dilihat dari seberapa banyak biaya operasional atau investasi yang dikeluarkan perusahaan. Laporan arus kas terbagi dalam 3 jenis, yakni aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi adalah laporan kegiatan yang berkaitan dengan penjualan, pembelian, dan pengeluaran operasional perusahaan, meliputi penjualan produk atau jasa, pembayaran bunga dan pajak pendapatan, pembayaran sewa, gaji, dan upah. Aktivitas investasi berkaitan dengan aktivitas arus kas yang dihasilkan dari penjualan atau pembelian aktiva tetap. Contohnya seperti pembelian atau penjualan properti, pabrik, peralatan, dan aset tidak lancar lainnya dan aset keuangan lainnya. Aktivitas pendanaan merupakan aktivitas kas yang berasal dari penambahan modal perusahaan. Untuk menghitungnya, Anda dapat menggunakan atau mengurangi nilai kas dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas pemilik. Laporan arus kas sama pentingnya dengan laporan laba rugi dan neraca saat menganalisis arus kas perusahaan. Tanpa arus kas, sulit untuk mendeteksi baik buruknya kinerja perusahaan. Jenis laporan yang terakhir yakni catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan disusun berdasarkan penjelasan rinci terkait jenis laporan keuangan neraca, laba rugi, perubahan modal, dan arus kas perusahaan. Hal ini dilakukan agar perusahaan memiliki pemahaman yang baik terkait pengelolaan dana secara menyeluruh. Catatan atas laporan keuangan ini biasa dibuat oleh perusahaan berskala besar guna pengungkapan informasi laporan keuangan yang memadai. Hal yang pertama yang harus dilakukan dalam membuat laporan keuangan sesuai dengan standar yaitu mengumpulkan dan mencatat transaksi pada jurnal. Transaksi artinya kegiatan umum yang sering dilakukan oleh perusahaan, baik transaksi pembelian, penjualan, penukaran barang, sewa, ataupun transaksi lainnya. Sedangkan bukti transaksi merupakan hal yang sangat penting, hal yang sangat utama dalam akuntansi, sehingga bukti transaksi tidak boleh hilang. Bukti transaksi merupakan dasar pencatatan. Bentuknya dapat berupa nota, kwitansi, faktur, ataupun jenis bukti lainnya. Semua transaksi yang berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan harus dicatat dalam jurnal dengan rinci. Setelah membuat jurnal, langkah kedua yaitu memposting jurnal ke dalam buku besar. Buku besar merupakan rincian dari setiap akun-akun yang ada. Tidak sulit untuk melakukan hal ini, hanya memindahkan transaksi yang sudah dicatat dalam jurnal ke akun-akun yang sesuai dengan rinci. Langkah selanjutnya setelah membuat buku besar yaitu menyusun neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu daftar rekening-rekening buku besar dengan saldo debit dan kredit. Daftar rekening pada buku besar dikelompokkan ke dalam kelompok pasifa atau kelompok aktiva. Setelah menyusun neraca saldo, langkah selanjutnya itu kumpulkan data untuk membuat jurnal penyesuaian. Beberapa transaksi mungkin ada yang belum tercatat atau transaksi terjadi di akhir saat tahap pembuatan laporan keuangan, dan masih ada yang tidak sesuai dengan keadaan di akhir periode, sehingga data tersebut dikumpulkan untuk membuat jurnal penyesuaian.
Jurnal penyesuaian ini dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan yang akan menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Jadi, jurnal penyesuaian ini juga berperan di dalam pengukuran performa perusahaan. Dengan adanya jurnal penyesuaian ini, komisaris perusahaan dapat memperhitungkan langkah perusahaan selanjutnya. Setelah membuat jurnal penyesuaian, langkah selanjutnya adalah menyusun neraca lajur. Untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, maka kita perlu menyusun neraca lajur atau kertas kerja yang dimulai dari data di neraca saldo dan disesuaikan dengan data yang diperoleh dari jurnal penyesuaian. Selanjutnya, saldo yang sudah disesuaikan akan terlihat pada kolom neraca saldo yang telah disesuaikan dan merupakan saldo-saldo yang akan dilaporkan dalam neraca dan laporan laba rugi. Langkah yang terakhir yaitu menyusun laporan keuangan. Sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelumnya bahwa jenis laporan keuangan menurut IFRS dan PSAK itu terdiri dari 5 jenis, yakni laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan ini gunanya untuk memberikan gambaran yang nyata yang tertuang dalam bentuk angka real yang menunjukkan bagaimana kondisi perusahaan secara keseluruhan. Dari laporan tersebut, kita dapat melihat apakah perusahaan sedang mengalami keuntungan atau mengalami kerugian. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.